prodi geografi tadi. Coba saya ini, cuma nggak tahu nih join atau enggak. Udah nih, live ini. Udah bisa? Sudah Pak, sudah Pak. Oke deh, kita mulai aja ya. Oke, ini bagus baru ngerespon nih. Adalah nanti. Oke deh, kita mulai aja ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita di sore hari ini akan jalan-jalan ya di akhir perkuliahan itu ke daerah biasanya disebutnya Lamongan yang Argopuro. Jadi kalau yang rumahnya Lumajang atau Probolinggo dan Jember, oke. Nah, ini bisa udah kenal nih Gunung Lamongan, Gunung Argopuro kayak gitu ya. Nah, di sana ternyata terdapat suatu potensi sumber daya alam yang cukup besar ya, yaitu sistem panas bumi. Oke, nah hari ini kita coba akan lihat ya barangnya langsung dalam tanda kutip secara virtual di lapangan. Kemudian kita coba rekonstruksi nanti bagaimana sistem panas bumi di daerah ini bekerja dan potensi kedepannya seperti apa, kayak gitu ya. Oke. Nah ini overview-nya ya. Mungkin kemarin juga ada kelompok yang sudah membahas ini, tapi coba saya review singkat saja. Jadi ini gunung apa namanya? Lamongan yang Argopuro ini terdapat di Jawa Timur, di timur Pulau Jawa. Nah, ini secara lokasi terdapat di antara dua kompleks gunung api besar juga, yaitu kompleks Gunung Api Bromo dan Ijen. Bromo ada di baratnya ya, dan Ijen ada di timurnya. Jadi kompleks gunung api ini terapit oleh dua kompleks gunung api yang sedang aktif. Nah, di kompleks ini gunung apinya secara umum tidak terlalu terlihat aktif ya. Jadi kita melihat Gunung Argopuro dan Gunung Lamongan itu mungkin seperti gunung api dorman atau gunung api yang sedang tertidur lah. Jadi hampir tidak ada aktivitas erupsi yang berarti ya beberapa tahun terakhir. Nah ini lokasinya ya. Nah Gunung Lamongan terdapat di bagian barat. Kayak gitu. Nah ini terdapat di bagian Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Kemudian Gunung Argopuro berada di timurnya yang ukurannya lebih besar ya di sini. Ini terdapat di Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Nah, cukup dekat dengan kampus kita, kayak tentunya. Jadi ya kalau dilihat ya kalau dari apa namanya gedung-gedung tinggi yang ada di UNED mungkin kelihatan. Kalau hadap ke barat atau ke utara itu kelihatan Gunung Argopuro. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gunung yang memiliki potensi panas bumi di Indonesia. Oke. Nah, ini sejarah erupsinya. Kalau Gunung Argopuro tidak diketahui ya, evidensinya masih apa namanya? Masih ada berupa mata air panas nanti di atasnya. Tapi secara faktual erupsinya tidak tercatat atau tidak berarti dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Gunung Lamongan ini terakhir tercatat di tahun 1898. Ya, hampir 100 tahun lebih ya yang lalu erupsi terakhirnya. Jadi ya dapat dikatakan gunung api ini masih tidur sekarang atau masih tertidur ya. Ketinggiannya Argopuro ini 3088, cukup tinggi. Kemudian Lamongan ini 1641. Oke, hampir setengahnya dari Argopuro lah. Meskipun kecil tapi bentuknya relatif lebih kerucut Gunung Lamongan dibanding Gunung Argopuro lebih memanjang ya dia daripada Gunung Lamongan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, gunung api ini masih dalam satu sistem ya. Kalau di geologi struktur kita sudah mengenal ada yang dinamakan zona subduksi. Dari Sumatera hingga ke Jawa hingga ke Nusa Tenggara merupakan satu zona subduksi dari aktivitas lempeng Indo-Australia yang ada di selatan kita, kayak gitu ya, bergerak ke utara menunjam lempeng Eurasia di sini. Aktivitas subduksi tersebut menghasilkan proses partial melting di sini sehingga magma yang berasal dari lempeng samudra ini, lempeng Indo-Australia ini, kemudian meleleh naik ke atas karena densitasnya berkurang ya, naik ke atas, kemudian keluar sebagai jalur gunung berapi di atasnya. Dari Gunung Toba hingga ke Gunung Rinjani itu satu jalur dengan proses yang sama. Termasuk di dalamnya adalah Gunung Argopuro di sini ya. Argopuro dan Lamongan di sini. Oke. Maka tidak heran posisinya tidak terlalu aneh lah. Tetap di tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi satu jalur dengan teman-temannya. Ada Ijen di timurnya, ada Bromo, Merapi, kemudian Tawon Rau ya di baratnya.
Jadi masih satu jalur zona gunung api aktif Jawa, gitu ya. Oke, nah maka dari itu tidak heran ketika secara pembentukan geologinya gunung ini terdapat di zona subduksi dan subduksinya masih aktif ya, maka di sana ada potensi panas bumi. Jadi tidak heran. Nah, sekarang kita lihat secara detail lagi bedanya potensi sistem panas bumi yang ada di Argopuro dengan di tempat yang lain. Nah, itu bagaimana? Nah, oleh Badan Geologi pernah dipetakan ya di Jawa Timur sendiri potensi panas bumi itu cukup banyak dan hampir semuanya terkonsentrasi di apa namanya di zona gunung api aktif. Masih beberapa ada yang berada di tempat lain seperti di Madura, oke, maupun di Pegunungan Selatan di sini. Nah, Argopuro ini memiliki sebenarnya dua calon lapangan waktu itu, yaitu Tiris di lereng Gunung Lamongan dan Argopuro sendiri di Gunung Argopuronya ya. Dengan total cadangan ya, Argopuro memiliki kurang lebih 295 megawatt, hampir 2 kalinya Ijen. Ya lebih lah, 2 kali lebih ya. Kemudian Tiris memiliki cadangan 147 megawatt. Jadi kalau di-combine ini kurang lebih ya hampir 400 lah. Hampir 400 ya 350 lah, 350 megawatt listrik yang bisa diproduksi dari panas bumi di lapangan ini ya. Nah, hal ini menjadi tantangan kita. Tentunya sebagai apa ya? Salah satu kampus yang terdekat lah. Yang terdekat, gunungnya bisa dilihat langsung. Gunungnya bisa dilihat langsung, kemudian mungkin lapangannya bisa dicapai dengan mudah. Nah, ini apakah bisa nih dalam beberapa waktu ke depan potensinya yang 350 megawatt ini itu bisa kita kembangkan. Karena sekarang statusnya mungkin ada pemboran, ini masih pemboran eksplorasi kayaknya. Jadi masih belum diinstal power plant-nya maupun bahkan sampai ke distribusi listriknya belum sampai. Kayak gitu ya. Jadi ini tantangan sekaligus opportunity bagi apa namanya kita semua nih di Jember ya, bisa mengembangkan ini atau tidak di masa depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira rute yang akan kita kunjungi ya untuk trip kali ini. Oke, jadi ini saya set tadi ada 13 apa namanya titik pemberhentian yang kita akan tempuh kurang lebih 2 hari 1 malam. Jadi nanti kita akan menginap di daerah Bermi ya, di Probolinggo, di Ekoparknya. Jadi nginepnya di camping Geroncana. Sebelum nanti di hari kedua nanti kita akan hiking ke atas puncak Gunung Argopuro. Kayak gitu. Oke, pertama kita akan melakukan geomorphological observation dari kampus ya. Kita nanti berkumpulnya di gedung SIDAS karena di sana lantainya cukup tinggi. Nanti kita berkumpul di lantai 6 untuk mengamati geomorfologi di Gunung Argopuro. Gitu ya. Jadi bentukannya seperti apa, penampakannya seperti apa. Oke, kemudian kita akan jalan. Oke, kita akan jalan ke arah barat. Kita akan ke stop set pertama itu Manggisan Waterfall di Tanggul ya, Jember. Jadi kita akan lihat produk vulkanik yang membentuk benang alam air terjun di sana. Kemudian kita akan lanjut ke Lumajang ya, di Ranu Kelakah dan Ranu Bedali. Ini melihat fenomena cukup unik, yaitu danau-danau vulkanik yang ukurannya seragam nih dan bentuknya cukup menarik, bentuknya elips. Nah, itu yang akan kita sebut sebagai MAR nantinya. Kemudian kita akan muter nih ke arah utara, ke sini ya, dari sini ke sini. Muter ke arah utara, kita akan ke Betitang Savana. Jadi kita akan makan siang di sana. Jadi sambil melihat padang savana, lihat view, kita akan melihat kerucut Gunung Lamongan dari sana ya. Jadi kelihatan kerucut gunung apinya di Betitang Savana. Kemudian baru setelah makan siang, kita akan seger-segeran ya, kita ke air terjun lagi, ke Tirai Waterfall. Nah, air terjun Tirai di sini. Biasanya disebut Tirai Bidadari juga nih. Nomor 6. Nah, di sini kita akan melihat kenampakan sinter karbonat. Jadi salah satu manifestasi panas bumi. Jadi suatu apa namanya? Proses geologi yang menandakan di sana ada panas bumi ya, ada sistem panas bumi. Jadi kita akan lihat di Tirai Waterfall. Kemudian bergerak ke atas ya. Nanti kita akan mampir ke Segaran Hot Spring untuk melihat fenomena mata air panas. Kemudian ke Ranu Agung, oke, di sana ya. Kemudian baru nanti kita akan menuju Bermi untuk menginap persiapan ya karena sudah sore. Kemudian di keesokan harinya
kita akan mendaki Gunung Argopuro, dimulai dari kawah Taman Hidup. Jadi di sana ada danau yang disebut Taman Hidup ya. Kemudian naik ke puncaknya, ke puncak Rengganis 3088. Kemudian kita akan turun ke Savana Cikasur di sini, melihat padang savana, dan diakhiri kita pulang lewat kebun teh Gunung Gambir di Jember ya. Kemudian balik ke kampus. Oke. Nah, itu kira-kira rute untuk perjalanan kali ini. Oke. Kita akan lanjutkan. Oke, yang pertama kita coba lihat ya secara geomorfologi lapangan kita yang akan kita coba telusuri itu seperti apa. Nah, ini ya, secara umum kita punya 2 gunung. Yang satunya besar, ini adalah Gunung Argopuro, oke. Yang satunya relatif kecil nih. Ini adalah Gunung Lamongan, kayak gitu ya. Gunung Lamongan. Nah, perbedaannya apa? Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Gunung yang besar ini Argopuro tingginya 3088. Oke, karena dia tinggi produknya bisa lebih luas, lebih besar. Oke. Kemudian Gunung Lamongan yang tingginya hampir setengahnya ya, dia relatif lebih pendek ya. Makanya dia lebih lebar. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita bisa melihat sebaran produk vulkanismenya ya di sini ya. Dari yang Lamongan kita lihat ya di sini. Dari Argopuro dulu deh. Nah, ini kelihatan ya. Dari perbedaan topografinya, kita bisa melihat sebaran-sebaran gunung apinya. Oke. Nah, ini adalah persebaran distribusi dari produk vulkanik Gunung Argopuro. Sangat luas sekali ya. Kemudian kita bisa lihat ya, seluruh lembah-lembahan ataupun pegunungannya itu mengarah ke pusatnya di sini ya. Kita tarik dari sini, kita tarik dari sini ya. Nah, semuanya mengarah ke pusatnya di sini. Menandakan bahwa distribusinya itu memusat, berarti merupakan ciri-ciri gunung api strato ya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat yang Gunung Lamongan. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kalau kalian jeli ya, di sini terlihat seperti alirannya itu membentuk kipas seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pusatnya di sini. Nah, di sini kita lihat ya perbedaan yang cukup signifikan. Kalau di Argopuro kita punya lembahan pegunungan seperti ini. Nah, di Lamongan ini relatif lebih halus. Oke. Lebih tidak ada lembah-lembah, pegunungan, tapi yang ada adalah ini ya, gunung kecil-kecil seperti ini, lingkaran-lingkaran seperti ini. Kalau kalian perhatikan ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mar nantinya. Nah, tekstur ini secara geomorfologi juga menandakan bahwa umurnya itu pasti lebih tua yang kasar seperti ini ya, karena sudah mengalami banyak proses erosi. Kemudian untuk lembah-lembah seperti ini ya, kalau ini produknya berarti lebih muda, yang ditandakan dengan ya erosinya masih belum berkembang, sehingga produknya masih relatif belum berubah lah geomorfologinya, masih halus gitu ya. Tadi didukung data bahwa memang Gunung Lamongan masih aktif sampai 1898 ya, sedangkan Argopuro erupsi terakhirnya pun masih belum diketahui kayak gitu ya. Oke, ini kira-kira gambaran kondisi geomorfologinya. Jadi kita akan dealing dengan 2 gunung api besar ini sebenarnya. Tapi nanti di dalamnya akan ada banyak sekali detail-detail kondisi geologi yang menarik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita ke lokasi stop set pertama ya di Manggisan Waterfall di Tanggul. Jadi kita bisa melihat bentang alam gunung api yang untuk air terjun seperti ini ya, lembah-lembah seperti ini. Nah, proses ini menandakan adanya erosi yang cukup intens di sana. Nah, artinya kalau erosinya cukup intens berarti gunung apinya sudah lama tidak erupsi, tidak ada produk yang menutupinya, sehingga dia mau tergerus pun tidak ada produk yang menutupinya lagi, sehingga air terjun bisa terbentuk. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi kalau kita punya aliran air, kemudian menggerus bagian bawahnya, lama-kelamaan dia akan terkikis ya, untuk tebing, dan lama-kelamaan akan terjadi perbedaan elevasi. Nah, di sini akan untuk air terjun seperti ini. Terutama kalau kita punya 2 batuan yang berbeda kekuatannya. Oke, yang atas lebih kuat ya, lebih resisten hard rock, di bawah soft rock. Oke.
Nah, berarti kita bisa lihat ya di sini jangan-jangan di atasnya ini adalah yang warna putih ya ini. Ini adalah batuan yang lebih resisten, yang lebih kuat. Yang di bawahnya yang lebih lemah, artinya tergerus. Kayak gitu ya. Biasanya kalau batuan gunung api yang lebih kuat itu adalah batuan beku ya, lava kayak gitu ya. Yang lebih lunak ini seperti tuf, piroklastik yang pernah kalian bahas minggu lalu. Jadi perbedaan batuan ini juga menentukan kondisi geomorfologinya. Oke, itu kira-kira. Oke, dari Manggisan Waterfall kita langsung saja bergerak ke barat. Oke. Nah, kita ke Ranu Kelakah dan Ranu Bedali yang tadi saya bilang ya. Jadi ada bentukan seperti ini, seperti bisul tapi sudah meledak nih, sudah untuk danau-danau seperti ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai mar nantinya. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau di Ranu Kelakah kalian bisa melihat ya dari marnya ke puncak Gunung Lamongannya seperti ini ya, kerucut Gunung Lamongannya seperti ini. Jadi tepat di lerengnya. Nah, di Ranu Bedali juga ini mungkin lebih dalam nih. Oke, lebih dalam. Nah, bentukannya seperti apa sih kira-kira? Nah, ini ya. Jadi kalau kita punya mar, berarti di bawah sana harusnya dulunya ada erupsi gitu. Jadi pembentukan ini tidak serta-merta karena mungkin digali orang atau mungkin apa namanya ada aktivitas geologi yang lain, tapi karena ya tetap berkaitan dengan aktivitas vulkanisme suatu gunung api. Nah, sepertinya kalau kita punya jalur magma yang menerobos ke sini ya, kemudian magma tersebut erupsi, oke, bisa membentuk kawah seperti ini ya. Bisa membentuk kawah seperti. Nah, tapi kok bisa banyak seperti ini kira-kira? Kayak gitu ya. Kok bisa banyak dan ukurannya hampir seragam dan kecil-kecil, tidak sebesar gunung apinya, gunung api Lamongannya. Nah, ini prosesnya khusus sekali. Jadi kalau kita punya magma di bawah sana ya, kemudian berinteraksi dengan reservoir air tanah yang cukup tebal, oke, yang cukup tebal di sana ada reservoir air tanah. Ya, kalau kita punya magma yang panas, berinteraksi dengan air, apa yang terjadi? Akan meletup-letup airnya. Gitu ya. Kalau kalian punya apa namanya besi panas atau kompor panas, nggak ada airnya, kalian siram dengan air, ya akan meletup-letup, akan terjadi apa reaksi di sana. Nah sama juga, berarti di bawah Gunung Lamongan dulunya terdapat kolom air atau reservoir air tanah yang cukup tebal. Magma dari bawah gunung aslinya, gunung utamanya, itu menerobos ke samping, bereaksi dengan kolom airnya, kemudian menghasilkan erupsi-erupsi kecil seperti ini, menjadi mar seperti ini ya. Oke, erupsi, beberapa hari erupsi. Nah, ini menjadi mar di sini ya. Tulisannya seperti ini, MAAR. Gitu. Nah, biasanya di sekelilingnya dikelilingi oleh tuf ring. Jadi batuannya tuf gitu. Nanti kita lihat di Ranu Agung itu ada singkapannya cukup bagus. Gitu ya. Nah, kemudian lama-kelamaan akan terendapkan sedimen danau di dalam sini. Nah, pentingnya apa nanti buat eksplorasi panas bumi? Ada yang tahu nggak? Kalau kita punya kondisi seperti ini, ada marnya, ada gunung api utamanya, ada marnya di bawah di sekelilingnya. Pentingnya buat eksplorasi panas bumi apa nanti? Atau apa? Produksi panas bumi lah. Apa kira-kira? Ada yang punya pendapat? Gimana? Kalau dari sebaran panasnya gimana kira-kira? Sebaran panasnya. Kan kita punya gunung api utamanya di tengah ya. Tapi kok ada erupsi yang di samping-samping sini nih? Berarti sebaran panasnya gimana? Sebaran panasnya terdistribusi luas atau terpusat saja? Luas, Pak. Nah, harusnya terdistribusi secara luas ya. Nggak mungkin dia terpusat di kerucut utamanya saja. Pasti dia ke samping-samping ini bawahnya ada sumber panasnya. Kayak gitu ya. Karena dia membentuk mar seperti ini. Erupsi-erupsi kecil yang ada di sampingnya. Itu pertama. Berarti kalau kita punya distribusi panas yang luas, ya berarti possibility kita punya kompor yang lebih besar itu pasti ada di sana. Kayak gitu ya, daripada yang terpusat. Yang kedua, kalau kita punya mar, berarti kan tadi apa syaratnya? Harus ada reaksi dengan reservoir air di sana yang tebal. Nah, berarti di sini, di bawah sini harusnya kita punya apa? Ya, punya inflow yang cukup besar ya airnya ya. Karena salah satu syarat kita punya panas bumi, sistem panas bumi, kita nggak hanya punya magma kan, nggak hanya punya magma yang memanaskan saja, tapi harus ada yang dipanaskan ya. Yang dipanaskan adalah airnya.
berarti di bawah sana ada cadangan air yang cukup besar, kayak gitu ya. Sehingga inflow dari reservoir panas bumi kita akan tetap terjaga khususnya. Nah, itu salah satu penanda kalau kita punya MAR system, ya siap pasti di bawah sana hampir kemungkinan besar ada sistem panas bumi yang bekerja. Kayak gitu ya, dan cukup ekonomis. Makanya tadi hitung-hitungannya cukup besar ya, lebih besar daripada di IJN. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut ya, sebelum kita nanti makan siang di savana ya. Ada yang mau tanyakan? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu kan di dalam proses pembentukan MAR ini ada reaksi antara magma dan fluida yang ada di batuan reservoirnya, Pak. Nah, ketika reaksi ini untuk di batuan reservoirnya itu apakah bisa kayak tergerus atau rusak gitu, Pak? Jadi setelah terbentuk MAR, volume fluida yang bisa diambil oleh batuan reservoirnya itu semakin sedikit, Pak. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi tentunya bisa, karena kita merubah kondisi geomorfologi ya. Yang awalnya datar seperti ini nggak ada apa-apa ya, kondisi reservoirnya seperti ini. Kemudian kita intrusikan magma di sini atau kita terbuskan magma, reaksi, erupsi. Jadi MAR seperti ini. Nah pasti kan berubah nih secara volumetrik. Ada yang terbuang kemana? Jadi dinding kawahnya yaitu tuffering ini. Oke. Pertama itu secara geomorfologi berubah, berarti secara volume pasti berubah karena ada yang diambil, ada yang dibuang keluar. Yang kedua, secara kimiawi itu juga bisa mempengaruhi karena kita melibatkan magma di sini ya. Mungkin batuan reservoir yang tadi, yang sebelum erupsi ya, di sini bisa menyerap air karena porositasnya bagus, gitu ya. Tidak ada aktivitas kimiawi yang berarti yang menutup porositasnya. Sedangkan ketika magmanya mulai menerobos, terjadi erupsi. Nah, ingat ya kalau magma membawa komposisi kimia yang justru bisa menutup porositas. Nah, itu jangan-jangan bisa bekerja di sini. Sehingga batuan reservoir yang awalnya bisa menyimpan air, ketika kita reaksikan dengan magma, justru porositasnya bisa tertutup atau bereaksi dengan magma itu sendiri. Itu. Atau jangan-jangan bisa menambah porositasnya. Gitu. Kenapa? Karena magma yang naik juga bisa membentuk apa? Rekahan ya. Karena dia nggak mungkin dia bisa menerobos kalau nggak ada rekahannya. Pasti dia membentuk fracture di sana. Gitu ya. Untuk fracture menambah nilai porositasnya sehingga reservoir kita bisa bertambah nih produktivitas harusnya. Makanya tetap harus dikaji secara petrofisik ya kondisi reservoir hari ini. Kalau kita produksinya hari ini seperti apa kondisinya, itu yang dijadikan dasar terakhir ya untuk kita menentukan apakah ini layak diproduksi atau tidak. Kayak gitu kira-kira. Gimana aja? Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, yang jelas dengan adanya MAR ini tetap indikasi awalnya di sana tadi ya. Ada reservoir kayak air, ada sumber magma yang tersebar secara luas. Nanti kondisi hari ini seperti apa itu harus dikaji lebih lanjut kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Kita bergerak ke timur. Oke. Oke, kita makan siang di Savana Betitang ya di sini. Nah, ini kita bisa melihat secara langsung puncak dari Gunung Lamongan. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada perbedaan vegetasi di sini. Ada yang hijau nih di sini. Tanaman-tanaman tinggi, di sini rerumputan nih, savana gitu ya. Sampai sini, sampai tempat kita makan siang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh peran dari perbedaan litologi atau perbedaan batuan terhadap distribusi kondisi biologi yang ada di suatu benang alam ya. Jadi ini kita punya yang banyak rumputnya, tapi di sini banyak tanaman tingginya nih, hutan lebat ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa kok di sini rumput aja, tapi di sini bisa tanaman-tanaman lebat di sini? Kira-kira kondisi batuannya seperti apa perbedaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Harusnya kalau saya punya tumbuhan lebat ini, kalau kita punya tumbuhan nih, subur ya, harusnya banyak apanya di sana? Air, Pak. Banyak air ya. Kalau padang rumput seperti ini mungkin kekurangan air gitu ya. Kalau daerah-daerah yang kurang air biasanya padang rumput kayak gitu. Nah, berarti di sini batuannya lebih bisa menyimpan air di sini ya.
bisa menahan air kayak gitu ya. Artinya kalau di petrofisika ya kita seperti yang pembahasan sebelumnya, berarti harusnya batuan di sini porositasnya cukup tinggi kayak gitu ya, sehingga bisa menyimpan air di sini. Sebaliknya yang di sini harusnya lebih rendah karena tidak bisa menyimpan air. Meskipun mungkin ada tapi ya tidak setinggi yang di sini. Nah, ini adalah salah satu kearifan lokal ya. Kalau kalian ke alam, ke hutan, ke gunung ya, kalau nggak ketemu batuannya atau nggak bisa naik ke atas, tapi bisa memperkirakan distribusi batuannya. Oh, ini batuannya pasti berbeda nih, ini sama ini. Kayak gitu ya. Ini mungkin lebih poros, di sini lebih tidak poros kayak gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke pelajaran dasarnya, di suatu gunung api strato, itu biasanya kan terdapat dua produk utama, yaitu produk letusan eksplosif, artinya letusan yang dahsyat ya, dan letusan efusif, letusannya dengan energi yang lebih lemah. Nah, seperti ini ya. Nah, namanya aja juga strato. Strato kan strata ya, lapisan-lapisan gitu. Jadi terbentuk akibat lapis-lapis batuan yang berbeda-beda. Oke, kita punya letusan eksplosif yang menggantikan piroklastik, gitu ya. Piroklastik itu yang kalian kenal pedus gembel, gitu ya. Nah, itu piroklastik akibat letusan eksplosif. Nah, batuannya kalau piroklastik ya namanya jadi kelas. Kelas itu kan pecahan-pecahan. Berarti bisa membentuk rekahan atau porositas primer di batuannya. Kayak gitu ya. Sehingga bisa menahan fluida di sana atau menyimpan fluida. Nah, sedangkan lapisan selanjutnya kalau dia erupsinya efusif, artinya dengan energi yang rendah, ya, menghasilkan aliran lava biasanya. Kalau kita ada erupsi di Hawaii, misalkan kalian pernah nonton YouTube-nya Hawaii ya, itu kan erupsinya tidak berbahaya ya, cuman dia lavanya mengalir aja gitu. Tidak menyebabkan adanya semburan abu vulkanik kayak gitu. Nah, justru erupsi yang menghasilkan lava ini itu batuannya keras ya, batuan beku. Oke. Jadi porositas primernya relatif lebih kecil. Mungkin ada proses ketika terkena proses selanjutnya menjadi proses sekunder seperti rekahan ya. Nah, adanya perbedaan dua batuan ini, ya kalau kita berhadapan di gunung api strato, kalau kita ngebor ya, ngebor sumur panas bumi, ya kita akan berhadapan selang-seling ini. Kita pasti punya batuan yang porositasnya besar, piroklastik, dan batuan yang porositasnya rendah, lava. Gitu. Nah, di sini juga sama. Ini yang banyak rumputnya, ini adalah bekas aliran lava di sini, sampai yang tempat kita makan ini. Yang banyak tumbuhannya ini adalah bekas aliran piroklastik di sini. Oke, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita ngebor, nggak sama seperti di migas, kita punya formasi A yang tebalnya sekian, semuanya bisa memiliki proses bagus. Tapi kalau di gunung api ya bisa lapis-lapis seperti ini. Bagus, jelek, bagus, jelek, bagus, jelek seperti ini ya. Jadi apa namanya? Sangat tergantung dari distribusi batuan gunung apinya. Kayak gitu. Konsepnya sangat berbeda. 180 derajat ya dibandingkan di cekungan migas. Oke. Itu kira-kira di savana ini ya. Mungkin sekarang kita makan siang. Mungkin ada yang mau bertanya sambil istirahat ini. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak mungkin habis ini kita turun lagi ya sedikit, kemudian kita bergerak ke arah Probolinggo ya. Jadi kita akan melihat manifestasi panas bumi yang ada di bagian utara Gunung Argopuro. Oke, kita bergerak lagi. Oke, sekarang kita ke mata air panas Segaran. Ini di Kecamatan Tiris. Nah, di sini biasanya digunakan untuk mandi ya, wisata pemandian air panas. Ya, jadi lumayan kecil sebenarnya, tidak terlalu besar karena ini bersinggungan langsung dengan sungai sehingga airnya bercampur dengan air meteorik yang ada di sungainya. Jadi mata air panas sebenarnya ada di sini. Kalau di sini kita lihat ya, di sini seperti gua kecil di sini di tebing di sini ya. Jadi terkikis oleh tebing. Jadi mata airnya terbuka akibat adanya zona lemah di apa? Perbatasan antara sungai dan tebing ini. Oke. Nah, ini kita lihat ya di sini. Ini dipagari oleh masyarakat mungkin agar tidak tercampur dengan air sungai yang temperaturnya lebih rendah ya. Oke, sehingga ketika kita mandi di sini masih temperaturnya masih relatif stabil. Kemudian kita bisa lihat ya di sini di batu-batu yang di dasar kolamnya ini, kolam air panas ini, oke, sampai di tebingnya ini warnanya merah. Oke.
merah ke kecoklatan lah di sini ya. Nah, ini menandakan adanya reaksi berarti ya, ada reaksi antara air, oke, dan batuannya kayak gitu ya. Kan kalau kita pelajari ya batuan gunung api mungkin warnanya abu-abu, hitam kayak gitu ya, putih mungkin ya. Tapi di sini warnanya merah nih. Ada yang tahu kira-kira ini reaksinya dengan apa? Kok jadinya warnanya merah kayak gini? Ada yang tahu? Apa kira-kira reaksi apa yang menghasilkan warna merah? Apa? Kalau besi karatan warnanya apa? Besi karatan warnanya apa? Agak merah. Oke, nah ini kira-kira sama ya. Jadi kemungkinan besar larutan fluida yang mengalir di sini itu juga mengandung Fe, besi ya. Jadi bereaksi dengan batuannya yang juga tipenya basalt andesit ya, yang juga banyak mengandung Fe, Mg, oke, hematit juga. Jadi memang warnanya akan menghasilkan warna merah. Tapi ini sebagai clue bahwa di mata air ini, oke, memang berafiliasi atau berasosiasi dengan suatu sistem panas bumi yang ada di bawahnya, kayak gitu ya. Oke, jadi data apa namanya mata air ini menunjukkan mengkonfirmasi bahwa panas bumi yang ada di bawah Argopuro Lamongan itu sudah keluar. Artinya siklusnya sudah berjalan. Seperti yang pernah saya bilang ya, nggak mungkin kalau dia ada inflow, tapi dia nggak keluar, kita bisa tahu panas buminya. Kalau bukan hidden geothermal system. Oke. Jadi kalau kita secara manual atau secara natural mengetahui satu lapangan ada sistem panas buminya, kita harus menemukan manifestasi panas bumi. Kalau tidak ada, mungkin di sana tidak ada panas bumi, ataupun ada. Kalaupun ada, kita harus tes dengan metode geofisika. Kita ketemu hidden geothermal system. Gitu ya. Nah, kalau di sini, ini sudah ketemu nih manifestasi air panasnya. Berarti di sini ada sistem panas bumi. Gitu ya. Jadi kalau ditanya sama saudara kalian mungkin kalau nanti pulang ya liburan ya atau teman kalian dari jurusan apa misalkan, memangnya di Argopuro atau di Lamongan ada panas buminya? Mana buktinya? Nah, kalian harus bisa menceritakan ini. Di sana ada mata air panas. Mata air panas merupakan salah satu contoh manifestasi panas bumi, yaitu zona outflow-nya. Jadi fluida yang masuk ke dalam perut bumi terpanaskan keluarnya melalui ini. Gitu ya. Jadi adalah salah satu evidence yang cukup kuat. Gitu. Jadi harus bisa menjawab ya kalau ditanya. Bukan hanya dari berita. Katanya berita itu ada tuh panas buminya. Gitu ya. Oke. Ada yang menanyakan di sini? Sebelum kita lanjut. Ada yang menanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Oke, nah ini kemudian berdasarkan analisis geokimia air, nah ini dicek ya, diambil sampel airnya, dibawa ke lab, dicek, ternyata kebanyakan mengandung HCO3 ya, yang cukup banyak di sini. Artinya di sini seperti minggu lalu ya, bahwa salah satu ciri khas di Argopuro Lamongan geothermal system ini adalah air yang banyak mengandung HCO3 atau air bikarbonat. Oke. Nah, ini skematiknya. Jadi kalau kita punya gunung seperti ini ya, ini misalkan gunung apa namanya? Argopuro di Gunung Lamongan ya. Dan ada hujan, airnya masuk ke dalam perut bumi, terpanaskan di sini, kemudian keluar melalui zona lemah di sini. Bisa sesar, bisa tadi batas antar dua batuan yang berbeda, naik ke atas menjadi hot spring di sini atau mata air panas. Nah, jadi kalau ada ini berarti di bawah sana ada sistem panas bumi yang bekerja. Kayak gitu. Nah, pentingnya kita mengetahui jenis airnya nanti sangat banyak sekali. Nanti buat geotermometer menentukan temperatur air di bawah sana. Kalau di permukaan kan pasti berbeda dengan yang di bawah. Pasti lebih dingin yang di atas. Nah, yang di bawah itu berapa? Kita hitung menggunakan geotermometer dari komposisi kimia airnya. Yang kedua, ini bisa buat ini ya, rekomendasi pemboran panas buminya. Kalau kondisinya banyak karbonatnya, bikarbonatnya, nanti
material, sumurnya yang paling cocok apa. Kemudian lumpur pemborannya yang paling cocok apa. Kemudian desain sumurnya seperti apa. Nanti itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena kalau di panas bumi pasti komposisi kimia air akan sangat berpengaruh terhadap sustainabilitas dari sumur panas bumi kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita ke air terjun tirai di sini. Terjun tirai bidadari. Nah, memang bentuknya seperti tirai seperti ini ya. Jadi ini adalah batuan sebenarnya. Gitu ya. Oke, batuan yang terbentuk akibat proses presipitasi mineral. Gitu. Oke, seperti ini. Jadi seperti kalau di negara 4 musim ya, kalau kalian pernah nonton film animasi atau film dokumenter gitu, kalau ada air terjun, kemudian di musim dingin kan membeku ya, jadi flow airnya itu flow-nya akan membeku juga untuk tirai-tirai seperti ini. Nah, ini sama nih. Dulunya juga ada aliran di sini, aliran tapi presipitasi mineral yang kemudian membentuk batuan seperti ini. Ada yang tahu kira-kira ini presipitasi atau pengendapan apa, mineral apa? Ada yang tahu nggak? Seperti ini. Ini lokasinya ada di hilirnya tadi, hilirnya mata air Segaran tadi. Jadi ini masih satu aliran. Apa kira-kira? Nah, ini adalah presipitasi dari karbonat tadi, air bikarbonat tadi. Yang kemudian kita kenal sebagai sinter karbonat. Nanti kalau kalian di lapangan panas bumi pasti kenal namanya sinter. Sinter adalah ini ya, batuan yang terbentuk akibat proses presipitasi dari mineral-mineral tertentu. Ini ada namanya sinter silika, ada yang namanya sinter karbonat ya, tergantung komposisinya apa. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang air di sungai ini tuh pekat akan bikarbonat ya. Pekat akan bikarbonat sehingga sampai dia bisa berpresipitasi dan membentuk ya ini endapan seperti ini ya. Padahal di sini nggak pernah musim dingin nih, nggak pernah drop temperaturnya, tapi bisa mengendapkan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya dimensinya, kalau tinggi orang ini mungkin 2 meter lah, 1,5 hingga 2 meter lah ya. Nah, ini kira-kira kurang lebih berapa nih? 30-40 meter lah. Bayangkan ya. Jadi bisa membentuk seperti ini ya berarti berapa kadar bikarbonatnya sampai dia bisa mengendap sebanyak ini. Kalau kalian pernah ini ya lihat di pipa-pipa pabrik atau pipa rumah kalian mungkin habis mereaksikan komposisi larutan kimia tertentu atau misalkan apa ya? Misalkan habis ada percobaan apa, kemudian kita alirkan melalui pipa pembuangan kita, lama-kelamaan di sana mungkin akan terendapkan itu sisa-sisa bahan kimia yang kita pakai. Nah, ini sama juga seperti itu. Jadi yang di atasnya di sini ada mata air panas yang mengeluarkan air dengan kandungan kimia yang tertentu, kemudian mengalir, kemudian turun ke air terjun ini ya dia akan mengendap di sini gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu manifestasi panas bumi yang menandakan di sana di Lawangan Argopuro terdapat sistem panas bumi yang aktif. Oke. Nah, ini close up-nya ya. Jadi memang komposisinya seperti batuan karbonat, seperti batu gamping. Kalau kita KCHCl dia ngecos reaksi ya. Nah, tapi pembentukannya beda. Kalau batu gamping kan akibat pengendapan di bawah air laut, akibat organisme yang mati, tersedimentasi di sana. Tapi kalau di sini akibat ya memang karbonatnya sudah ada muncul dari mata air, terpresipitasi menjadi sinter seperti ini. Seperti ini ya. Kita punya sumbernya. Nah, pasti di tikungan-tikungan seperti ini ya, di air terjun maupun di lembah seperti ini, di lereng-lereng seperti ini pasti akan terendapkan atau terpresipitasi mineral-mineral tersebut. Nah, seperti ini. Oke, ada yang menanyakan tentang ini? Pak, mau nanya lagi, Pak. Oh ya, silakan. Ini mineralnya di sini kenapa kok bisa terendapkan, Pak? Kan tadi untuk suhu tidak begitu berubah, terus di situ kan nggak ada kayak semacam saringan gitu, Pak. Iya, itu kenapa kok bisa terendap gitu, Pak? Oke, nah, makanya tadi coba kalian perhatikan ya, di pipa saluran pembuangan di belakang rumah kalian atau di pabrik atau di mana lah, di ujung pipa, yang tiap hari mengalir terus, ini nggak usah mineral deh, pasti akan ada sesuatu yang tersangkut di sana atau istilahnya
mengendap di sana. Kalau di saluran apa namanya pipa pembuangan mungkin lumut kayak gitu ya. Lumutnya masih ada di situ, pasti akan terendapkan di situ. Justru di air terjunnya, di outflow-nya kayak gitu ya. Kalau di pabrik mungkin sisa bahan kimianya kan mengendap di situ di ujung pipanya, bukan di dalam pipanya sana di ujungnya. Kalau di apa misalkan di laboratorium kimia pasti di ujung-ujung pipanya itu akan terendapkan. Nah itu karena ya kita bisa lihat ya kalau di sini ya, di sini kan tebing ya kalau secara geologi nih. Nah seperti ini kalau di gambar ini, pasti kan dia tidak rata kayak gitu ya. Pasti yang kita lihat adalah flow yang di air terjunnya itu yang di depan, yang di depan mungkin lebih kencang, tapi di dalam sana itu terdapat crack-crack yang bisa memperangkap dari apa namanya mirror-mirror tertentu untuk terpresipitasi di sana. Nah pertanyaannya kok bisa seperti ini, kok bisa tegak seperti ini ya, kok bisa tegak seperti ini ya. Oke, nah itu terjadinya dia nggak langsung airnya turun terdapkan satu flow itu nggak langsung. Jadi dia berurutan dari yang paling atas ini terpresipitasi, kemudian dia sudah terbentuk kan, turun lagi ke bawah, turun lagi dan sampai di sini. Seperti membentukkan stalaktit dan stalagmit kalau ada pernah lihat gua-gua kars ya, kan itu ada apa namanya presipitasi kars juga karbonat dari atas gua turun ke bawah kayak gitu ya, membentuk tiang-tiang. Nah ini sama sebenarnya prosesnya. Jadi dari atas secara perlahan-lahan mengendap ke bawah kayak gitu. Jadi pengaruh suhu maupun ini bisa kita abaikan karena memang secara apa namanya secara alami pun di sini bisa terbentuk akibat seperti itu. Mungkin kalau suhunya lebih dingin lebih cepat kayak kita ya. Kayak gitu aja, Bang. Gimana? Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Ke yang lain ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, jadi ini mengkonfirmasi ya bahwa di atas sana harusnya memang airnya dominan mengandung karbonat di sini. Kayak gitu ya. Kalau di daerah Sumatera seperti di apa namanya? Sumatera Utara itu kebanyakan sinternya malah komposisinya silika. Jadi banyak Si-nya. Karena di sana batuannya memang granitik ya, banyak kandungan SiO2-nya sehingga mungkin reaksi air panas buminya itu memang kebanyakan mengandung SiO2 di sana. Oke, lanjutkan. Nah, ini sekarang kita ke selatan ya di sini. Nah, ini kita main ke Ranu Agung. Oke. Di Ranu Agung ini terdapat ini ya, seperti di Ranu Bidari dan Ranu Kelakah tadi, jadi ada mar. Tapi di sini kita bisa melihat singkapan tube flyer-nya yang di bagian dinding kawahnya itu dibandingkan dinding marnya kayak gitu ya. Kita bisa melihat seperti ini. Jadi ada layar-layarnya, ada yang coklat, ada yang orange, di sini ada yang krem di sini. Kemudian di bawah sini, ini sebenarnya bukan di Ranu Agung tapi di Ranu Merah, agak ke selatan dikit. Nah, kenapa warnanya Ranu Merah ini coba saya lihat ya. Nah, di sini mungkin tidak terlalu terlihat di gambar ini, tapi di bagian dinding-dindingnya ini batuannya memang berwarna merah, yang memang diduga juga sama seperti di mata air segaran tadi. Jadi batuannya bereaksi dengan apa namanya air fluida yang mengandung kimia-kimia tertentu yang bisa menghasilkan warna merah seperti itu. Jadi warna namanya Ranu Merah di situ. Nah ini kita lihat ya lebih dekat ya. Ini adalah lapisan-lapisan tube flyer yang ada di bagian tepi dari mar kayak gini ya. Ini bisa kita lihat di bagian bawahnya berwarna lebih gelap, di bagian atasnya lebih terang. Nah lapisan-lapisan ini bukan hanya menandakan apa namanya proses pengendapan piroklastiknya atau tube flyer-nya, tapi juga bisa kita gunakan sebagai kibet atau lapisan apa namanya kunci ya. Kalau di ilmu geologi itu kita harus tahu nih, oke, waktu pembentukan suatu objek geologi itu kapan. Nah kita bisa menghubungkan kibet yang ada di sini. Jadi satu layer ini itu terbentuk pada waktu yang sama, kayak gitu ya. Pasti terbentuk pada waktu yang sama, terendapkan pada waktu yang sama. Kalau kita menemukan kibet yang warna hitam ini misalkan di daerah lain di Argopuro, nah berarti umurnya kemungkinan besar sama dengan yang ada di Ranu Agung ini, gitu ya.
Oke, jadi sebagai garis waktu, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita bor, kira-kira bagus nggak kalau kita punya reservoirnya nanti di bawahnya flyer seperti ini? Bagus nggak kira-kira? Gimana? Kita bor dapat tuh seperti ini. Kira-kira seneng nggak? Ada yang mau ngasih pendapat? Oke, tentunya kita bisa lihat ya. Kalau tuh kan dia memang ukurannya lebih halus seperti ini. Kita lihat ya. Ya, kekuatannya memang tidak sekuat lava ya, gitu ya. Kita bor pasti akan mudah hancur kayak gitu ya. Tapi tuff ini bisa menyimpan air yang lebih banyak karena porositasnya bagus, permeabilitasnya bagus. Kalau dibandingkan dengan batuan sedimen, ini mirip dengan batu pasir. Mirip dengan batu pasir. Nah, tapi kekuatannya jauh lebih loose lah daripada batuan-batuan gunung api yang lain. Sehingga memang kegagalan pemboran di panas bumi itu biasanya ngebornya tepat pada reservoir yang seperti ini ya, kebanyakan. Ya, jadi ada plus minusnya lah gitu. Nah, ini adalah apa namanya? Gambaran Ranu Agung ya. Ini ada Gunung Lamongan seperti ini. Nah, di bawah sini juga sama berarti. Ada magma yang menyebabkan terbentuknya marmer di daerah utara juga seperti ini. Oke, untuk hari pertama mungkin sampai Ranu Agung kita coba langsung ke camp ya. Oke, kita ke camp di Bermi, daerah sini sebenarnya. Oke, di daerah atas ini. Nah, ini kita lihat dulu kondisi geomorfologi sebelum kita mendaki di hari kedua ya. Kita akan mendaki puncak. Oke. Kalau kalian perhatikan, camp kita ada di sini ya. Camp kita ada di sini. Nah, kita akan mendaki puncaknya adalah di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, di atas puncak, di puncak Karanggebor itu terdapat beberapa kerukut gunung api yang lebih kecil-kecil ya. Di sini. Oke. Yang di sini tadi, puncak Reganis. Kemudian ini ya, kecil. Oke, kemudian ini, di Taman Hidup. Oke, kemudian ini. Dan ini ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada lagi bentukan-bentukan yang untuk sirkular seperti ini. Bekas-bekas dari kawah atau kaldera purba. Kalau kalian perhatikan ya, bentuknya sirkular seperti ini. Nah, di sini ada yang bisa melihat pattern nggak? Polanya arahnya kemana? Arahnya ke arah mana nih? Ada polanya nggak? Distribusi dari kerucut-kerucut gunung api yang ada di puncak Argopuro ini? Ada patternnya nggak? Nah, kita bisa lihat ya. Ini pentingnya kita menganalisis suatu pattern ya. Jadi nanti nggak harus orang geologi nih. Kalau kalian nanti ngebor sumur, distribusi sumurnya ke arah mana? Nah, itu kan pattern tuh deh. Nah, ini kita lihat ya. Dari sini, ini membentuk satu garis seperti ini. Nah, relatif ke arah timur laut barat daya. Kayak gitu ya, ke arah timur laut barat daya. Distribusinya seperti ini. Nah, kalau kalian jeli, di sini ada struktur geologi, ada sesar. Ada yang terlihat nggak sesarnya di mana? Lurusan sesarnya ada di mana? Ada yang terlihatan? Nah, sesarnya ada di sampingnya sebenarnya ini. Kalau kalian perhatikan ya, ini ada suatu kelurusan ya. Ini bukan bikinan nih, ini asli dari cita satelit. Lihat nih, sesar seperti ini. Nah ini, ke sini, terus ketemu lagi di sini, ke sini ya. Oke, ini di sini tertutup oleh produknya. Jadi adanya sesar ini, ya namanya sesar ya, adanya zona patahan, artinya batuannya terbuka, itu menjadi zona magma naik ke atas, gitu. Naik ke atas, kemudian membentuk kerucut-kerucut gunung api seperti ini. Nah, kerucut-kerucut gunung api ini
pasti membawa magma ke atas. Artinya apa? Distribusi panasnya harusnya kalau kita ditanya, kalau kita ngebor di Argopuro, distribusi yang kita cari itu ke arah mana? Harusnya kalian confident menjawab ini. Arah timur laut barat daya mengikuti zona sesar ini, zona kerucut-kerucut gunung api ini. Kayak gitu ya. Harusnya. Karena distribusi panas kita kompornya itu jadi jajarnya ditatanya tuh ke arah sini gitu. Oke, jadi ini adalah kondisi geomorfologi di puncak. Jadi kenapa tadi di awal saya bandingkan ya, kalau Lamongan itu kelihatan kerucutnya, tadi juga di foto kelihatan kerucutnya, tapi Argopuro itu tidak kelihatan kerucut, dia memanjang gitu. Karena ini adalah salah satu tipe gunung api, oke, yang cukup langka di Indonesia sebenarnya. Kalau kita kenal central eruption, artinya satu pusat erupsi, seperti di Lamongan tadi untuk kerucut, ini kita sebut sebagai fissure eruption. Oke, gitu ya. Jadi fissure eruption. Jadi membentuk kelurusan. Jadi membentuk suatu pola yang memanjang seperti ya. Sekali kalau kalian perhatikan kalau yang sering naik kereta ke Jember ya, sering naik kereta ke Jember dari arah Lumajang ke Jember, itu kalau kalian lihat ke utara, itu terlihat Gunung Argopuro itu memanjang dari barat ke timur. Nah, itu memang secara alami adalah ciri-ciri dari fissure eruption. Jadi erupsinya terbentuk pada zona rekahan seperti ini yang memanjang seperti ini. Oke. Nah, dampaknya tadi ya buat geothermal apa ya tadi ya? Distribusi panasnya mengikuti zona ini. Oke, sekarang kita bersiapan ya untuk mendaki. Nah, kita ke lokasi pertama di Taman Hidup. Inilah kawah ya. Salah satu bagian dari fissure eruption tadi. Nah, ini cukup indah ya di sini. Jadi ada kawah, ini adalah kerucut-kerucut yang berada di sana. Ini adalah satu jalur yang tadi ya, satu jalur yang tadi. Nah, di Taman Hidup ini sekarang menjadi zona konservasi ya. Jadi sebagai resapan air yang cukup penting di atas Argopuro, karena ini juga yang akan memengaruhi kelangsungan sistem panas bumi yang ada di sana. Istilahnya ini adalah daerah recharge-nya atau daerah inflow-nya. Kalau inflow-nya rusak di atas, artinya air di sini sudah tidak mencukupi lah ya. Artinya di sini aja habis apalagi di bawah, gitu ya. Berarti ya inflow kita rusak, berarti supply kita akan berkurang. Artinya panas buminya akan terganggu. Cadangan yang tadi 295 bisa berkurang kayak gitu ya. Nah, makanya saya sering bilang bahwa panas bumi tidak 100% renewable, sangat tergantung dari kondisi recharge areanya. Kalau ini hutannya ditebangi, kemudian kerusakan lingkungan ya recharge-nya nggak kuat ya, di bawah sana juga discharge-nya juga nggak kuat kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini cukup menarik sekarang menjadi daerah konservasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita sekarang ke puncak Rengganis 3088. Nah, di atas ini saya mau cerita nih sedikit tentang budaya ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu. Jadi di puncak ini terdapat seperti peninggalan kerajaan di atas ini ya. Kalau kita lihat, kita amati ya, seperti bangunan seperti itu. Diceritakan memang dulu ada kerajaan yang dipimpin oleh Dewi Rengganis. Kalau orang Jawa Timur mungkin sudah kenal, tapi yang di luar Jawa Timur mungkin masih belum ya. Jadi kalau di Jawa sendiri itu ada dua, yang di Dewi yang dimitoskan lah ya, diagungkan lah ya. Kalau di selatan kita punya Nyi Roro Kidul di penguasa laut selatan. Kalau di utara kita punya Dewi Rengganis. Kayak gitu ya. Di pegunungannya kita punya Dewi Rengganis. Nah, ini adalah salah satu peninggalan yang diperkirakan merupakan ada di masa penguasaan Dewi Rengganis. Tapi kita tidak akan fokus ke sana karena memang kita tidak akan mengulik itu lebih dalam karena mungkin nanti orang-orang sejarah atau orang arkeologi yang akan lebih dalam. Tapi kita lihat warnanya. Nah, ini kita bisa melihat ya, dari yang kita sudah kunjungi sebelumnya, kita belum menemukan batuan yang seperti ini. Warnanya putih seperti batu gamping, oke, putih sekali. Dan di sini terdapat batuan-batuan yang juga berwarna abu-abu atau kehitaman. Gitu ya. Kira-kira yang asli yang mana? Yang putih atau yang hitam?
Yang asli. Atau semuanya asli? Yang duluan terbentuk deh. Yang duluan terbentuk yang hitam atau yang putih? Kira-kira. Yang duluan terbentuk di sini yang hitam atau yang putih? Gimana? Pelemasan C. Halo? Atau yang putih ini jadi hitam? Atau yang hitam jadi putih? Gimana kira-kira? Oke, ini adalah salah satu contoh dari proses yang kita sebut sebagai alterasi batuan. Mungkin yang pernah dengar ya, atau yang belum. Kalau teman-teman tambang kayaknya ini sudah pernah dengar ya. Alterasi batuan, jadi proses pengubahan batuan. Yang di bawah tadi yang batunya warna merah, itu sebenarnya salah satu contoh juga alterasi. Oke, tapi karena akibat mata air panas ya. Kalau di sini, ini akibat bekas adanya solvatara. Yang kemarin kita bahas, di puncak Argopuro terdapat manifestasi yaitu solvatara. Nah, salah satu hasilnya adalah ini. Oke. Reaksi gas-gas yang mengandung banyak sulfida terhadap batuan vulkanik menghasilkan mineral-mineral yang warnanya seperti ini, yang berbeda tentunya. Mineral-mineral sulfida. Nanti ada yang kuning seperti di Kawah Ijen, ada yang putih seperti ini, seperti di Kawah Putih kalau di Bandung ada. Nah, di Argopuro juga sama, warnanya putih. Kayak gitu ya. Mungkin ini juga yang menarik perhatian orang-orang kerajaan zaman dulu ya, untuk membuat prasasti atau peninggalan di sini. Karena warnanya berbeda. Nah, pertanyaan saya tadi kan yang duluan yang hitam atau yang putih? Kira-kira. Apa jawabannya? Yang hitam atau yang putih dulu? Yang terbentuk. Yang terubah yang mana? Kan tadi alterasi ubahan ya. Yang terubah mana? Yang putih berubah jadi hitam atau yang hitam berubah jadi putih? Gimana? Ada yang tahu? Oke, tentunya yang hitam berubah jadi putih ya, karena hitam adalah batuan-batuan vulkanik yang pada umumnya tererupsikan, yaitu andesit basaltik ya. Andesitik basaltik. Nah, ini bereaksi mengalami alterasi menjadi warnanya putih. Dan juga menandakan bahwa di bawah sini manifestasi geotermalnya ya ada, bahkan sampai ke puncaknya kayak gitu ya. Oke. Oke, itu di puncak ya. Kita coba refreshing sekarang ke arah timur. Nah, ini di Savana Cikasur. Oke. Ini di Argopuro bagian timur ya. Sudah masuk ke perbatasan Situbondo dan Jember. Nah, ini kita bisa melihat padang savana ya yang cukup indah di sini. Nah, ini merupakan bagian lereng atau bagian dataran atau plateau kalau misalkan kita pernah dengar ya. Lereng gunung api yang terdapat di antara kerucut-kerucut yang tadi. Jadi di antara kerucut-kerucut gunung api yang ada di puncak tadi kan kita lihat adanya dataran-dataran. Nah, karena memang batuannya mungkin di sini seperti tadi ya karakteristiknya porositasnya rendah, kayak banyak lavanya ya, sehingga rumput dominan hidup di sini. Sedangkan vegetasi yang besar ini mungkin jarang ya, ada tapi jarang. Jika membentuk savana seperti ini ya. Oke, tentunya di sini akan sedikit air karena memang di sini sudah manifestasi panas buminya sudah berkurang, sudah tidak ada semakin ke timur ya. Jadi bisa kita interpretasi bahwa memang akumulasi sistem panas buminya masih terdapat di bagian baratnya. Nggak sampai ke Jember nih, nggak sampai ke daerah-daerah lereng bagian Jembernya belum ada penemuan lah manifestasi panas bumi. Oke, jadi sampai di Cikasur Savana ini sudah mulai berkurang, yang menandakan bahwa memang batas areanya kalau kalian nanti disuruh membuat batas area lapangan panas bumi ya kita lihat distribusi manifestasinya saja. Di sini sudah tidak ada gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dari savana kita sarapan dulu, kemudian kita akan bergegas ke Jember melalui daerah Gunung Gambir. Jadi kita nggak lewat Lumajang lagi. Nah, di sini kita makan siang ya, makannya sambil mereview. Kira-kira selama 2 hari ini kita sudah berkeliling di Argopuro,
kita mendapatkan kesimpulan apa. Nah, di Gunung Gambir ini merupakan objek wisata yang baru ya, dikelola oleh PTPN. Jadi di sini kita bisa melihat padang kebun teh. Nah, tapi bukan hanya kebun tehnya saja yang kita lihat. Nanti juga kita akan beli tehnya. Tapi di sini ada di mana? Nah, kalau kita lihat ya secara geomorfologi yang tadi, oke, ini adalah Gunung Gambir. Nah, Gunung Gambir merupakan gunung api kerucut seperti ini. Tapi posisinya jauh dari Argopuro tadi ya. Dia ada di bagian barat dayanya, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ada gunung api yang ada di sini? Nah, nanti dampaknya untuk sistem panas buminya apa? Kayak gitu. Nah, ternyata seperti ini kira-kira. Jadi magma yang berasal dari yang bentuk gunung berapi itu tidak serta-merta dia single fan seperti itu atau single conduit seperti ini. Jalurnya tidak hanya satu kayak gitu ya. Tapi jalurnya bisa bercabang-cabang seperti ini, tergantung kekuatan batuannya. Kalau di atas ini masih kuat ya, dia terombosnya cuma satu. Tapi kalau dia udah nggak kuat, bisa bercabang seperti ini, kayak gitu ya. Bisa membentuk erupsi samping namanya, atau parasitic cone di sini. Nah, Gunung Gambir ini kasusnya sama juga. Mungkin pusatnya tadi ada di Argopuro ya, di tengah-tengah sini. Oke, tapi dia bercabang ke arah samping, kayak gitu ya, membentuk kerucut parasitic cone seperti ini. Oke. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan panas buminya, berarti di bawah sini, yaitu ada sumber panasnya kayak gitu ya. Berarti di bawah sini ada sumber panasnya. Oke. Jadi panasnya bisa bercabang seperti ini. Jadi batuan-batuan yang dilewati oleh crack yang di sebelah sini atau sebelah sini, itu bisa mendapatkan panasnya juga kayak gitu ya. Artinya di Jember, kan ini sudah masuk Jember ya, Gunung Gambir, itu di bawah sana memang ada potensi juga, tapi di bagian barat Jembernya, kayak gitu ya, bukan di bagian Jember kotanya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, di atasnya ini ada perkebunan teh. Nah, kalau yang tertarik mungkin nanti bikin PKM atau bikin pengabdian masyarakat ya. Ini bisa nih. Kalau teh kan daunnya kita petik, tidak langsung kita rebus ya. Tapi harus kita keringkan dulu. Yang pernah main ke pengolahan teh mungkin tahu tuh. Jadi butuh panas di sana. Biasanya kalau yang manual zaman dulu tuh ditaruh di di gudang, kemudian ditutup sehingga temperatur ruangannya meningkat, gitu ya, akan layu dengan sendirinya. Kemudian yang lebih modern menggunakan oven. Nah, ini kalau misalkan tertarik, itu kita bisa gunakan pemanfaatan langsung panas bumi ke perkebunan teh ini untuk mengolah daun tehnya agar cepat kering, memanaskan. Bahkan untuk sebagai atraksi ya, menyajikan tehnya menggunakan air yang dipanaskan menggunakan panas bumi, kayak gitu ya. Jadi menyeduh teh langsung dari airnya, dari air alamnya gitu. Itu air panas bumi. Nah, itu menarik. Kalau yang tertarik nanti PKM atau membuat pengabdian dari SM IATMI mungkin itu bisa dilakukan. Oke, ini kira-kira ya gambarannya di Gunung Gambir. Nah, sekarang coba kita review untuk hari ini. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita review? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak kita review ya. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti awal tadi. Kita punya geomorfologi yang cukup menarik di sini. Ada 2 gunung api secara umum. Ini Argopuro yang besar dan Lamongan yang kecil. Nah, tadi di antaranya itu kita menemukan banyak sekali manifestasi. Kalau di Lamongan karakternya banyak sekali mar di sini ya. Oke, banyak mar di bagian lerengnya, kemudian lerengnya relatif lebih muda batuannya sehingga lebih halus teksturnya, tidak ada lembah, tidak ada punggungan. Tapi kalau di Argopuro ini lebih banyak lembah punggungannya dan sistem gunung apinya itu adalah fissure eruption. Gitu ya. Jadi dia memanjang. Kita tidak bisa melihat jelas di mana pusat seperti ini ya, seperti di Lamongan ini. Kita tidak bisa melihat jelas, tapi di atas ada beberapa. Nah, kalau kita hubungkan ternyata membentuk suatu garis. Oke. Membentuk suatu garis seperti ini ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan di utara, ini ada lagi nih. Nah, ini ada sesar lagi nih di sini. Kayak gini ya. Sampai ke sini bahkan. Oke.
Nah, ini adalah salah satu contoh peran dari struktur yang mengontrol persebaran pusat erupsi gunung api dan tentunya persebaran dari reservoir panas bumi di bawah sana. Kayak gitu ya. Oke. Nah, dari potensinya, dari beberapa manifestasi yang sudah kita lihat, kita bisa menjustifikasi bahwa daerah lapangan ini adalah lapangan panas bumi yang aktif. Artinya inflow outflow-nya masih berjalan. Kita dapat recharge-nya tadi di taman hidup ya, dapat recharge areanya, kemudian dapat discharge-nya juga di mata air panas dan di sinter karbonat maupun di beberapa kerucut gunung api yang masih aktif dan solvatara juga tadi. Artinya ya ketika ada berarti prosesnya ada, gitu. Inputnya ada, outputnya ada ya berarti prosesnya ada, gitu. Nggak mungkin dia inputnya ada, outputnya ada tapi nggak ada proses kayak gitu ya. Pasti di dalam sana pasti ada proses yang berjalan, sistem panas bumi yang berjalan. Artinya sangat masuk akal ketika daerah ini dihitung-hitung ada potensi yang cukup besar, bahkan jauh lebih besar daripada panggilnya izin. Oke. Nah, sekarang tergantung bagaimana cara mengolahnya, cara memanfaatkannya, cara apa namanya? Mendapatkan energinya secara optimal gitu ya. Nah, itu dibutuhkan teknologi nantinya. Nah, peran kita masuk ke sana gitu. Bagaimana ngebornya, bagaimana nanti produksinya, bagaimana pemanfaatan selanjutnya gitu. Tentunya tidak hanya orang teknik perminyakan, dari disiplin ilmu yang lain juga penting. Nah, sekarang coba kita lihat subsurvey-nya ya. Saya bikin penampang dari sini, dari barat ke timur, di barat ke timur ya. Ini Gunung Lamongan, ini Gunung Argopuro. Oke, yang tinggi Argopuro, yang pendek ini Lamongan. Nah, ini menurut papernya Bugi ya, ditulis terbaru itu oleh Dion 2015. Nah, histornya, histor dari Argopuro ini cukup besar nih, kurang lebih di depth 4 km. Oke, magma chambernya. Di kedalaman 4 km. Jadi kalau kalian ingin yang optimal ya mungkin di depth 2 hingga 3 kilo ini sudah dapat panas yang cukup ideal ya. Karena terlalu panas pun nggak baik juga terhadap sumur kalian. Nah ini ya di depth 4 kilo dekat dengan magma chambernya dengan histornya ini 400 derajat Celcius temperaturnya. Nah ini kontur temperaturnya nih kita lihat ya. 400, 300, 200. Nah kemudian panas ini menyebar ke samping-sampingnya. Oke, gitu ya. Nah, di atasnya ini dimanifestasikan oleh superheated solvatara yang kita lihat di puncak Rengganis tadi kayak gitu ya. Di puncaknya. Nah, berarti benar nih di bawah puncak Rengganis memang recharge utamanya ada di sana. Kemudian recharge di sini di lerengnya di taman hidup tadi. Di taman hidup ada recharge masuk ke sini, masuk ke daerah panas bumi di sini di lereng Gunung Lamongan tadi di Segaran ya. Oke. Nah, panas bumi tadi banyak mengandung Cl dan HCO3 gitu ya. Nah, kemudian air yang mengandung banyak bikarbonat ini mengalir sampai ke daerah hilir di air terjun tadi, di air terjun tirai tadi untuk sinter karbonat kayak gitu. Jadi proses ini tidak terpisah satu sama lain ya. Jadi ada satu kesinambungan yang bisa coba kita jelaskan. Sehingga kalau kita bor, harusnya kalau saran saya ya daerah dari sini ya, di antara puncak Rengganis dan puncak Gunung Lamongan. Daerah sini nih cukup ideal nih kalau mau dibor. Daerah sini ya. Jadi kalau mau dibor daerah sini cukup menarik. Jadi temperaturnya kurang lebih 200 hingga 300 derajat Celcius di sini. Jadi temperatur tinggi. Oke, di kedalaman ya ini ya 2 hingga 3 km targetnya. Oke. Jadi itu rekomendasinya. Nah, ini dari perminyakan harusnya sudah bisa ini ya. Sudah bisa memperkirakan nanti desain pemburuannya seperti apa, desain pemburuannya seperti apa. Terus nanti orang-orang teknik kimia mungkin nanti produksinya gimana. Kemudian orang-orang elektro maupun teknik tenaga listrik bagaimana power plant-nya desainnya. Sampai ke hilirisasi nanti orang-orang ekonomi, orang-orang apa namanya? Hukum nanti akan membantu juga. Jadi sangat multidisiplin. Jadi nanti kalian jangan segan-segan kalau misalkan mulai sekarang cari channel orang-orang non perminyakan juga. Kalau misalkan tertarik ke geothermal, ya cari tadi orang listrik misalkan tenaga listrik, orang
ekonomi kayak gimana, orang pertanian bahkan, orang perkebunan misalnya, orang air tanah misalkan. Nah itu kan penting juga kalian bertukar ilmu di sana. Oke, itu mungkin ya, ini review sistem panas bumi. Jadi ketika kita belajar suatu sistem panas bumi, nah yang end up-nya itu di mana? Kita harus tahu model skematik sistem panas bumi suatu wilayah. Jadi harus tahu ini, harus tahu nanti kalau kalian nanti bekerja di panas bumi, bukan hanya ngebornya ya, harus tahu. Karena ini berbeda sekali dengan cekungan sedimen. Kalau cekungan sedimen mungkin tidak ada temperatur, tidak ada bentukan kerucut seperti ini ya, tidak ada apa namanya magma chamber seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah kalian tahu, taunya dari mana? Harus dibuktikan dengan data lapangan. Ini ngomong ada apa namanya? Ada history di sini, taunya dari mana? Harus dibuktikan nih ada Solvatara di sini. Ada apa namanya? Manifestasi di atasnya. Taunya di sini airnya bikarbonat dari mana? Harus dicek, harus dites airnya. Jadi semua gambar ini itu didapatkan dari data lapangan. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, saya izin nanya lagi Pak. Oke. Ini di dalam pengeboran di Gunung Argopuro ini apa ada kayak suatu kendala misalkan kayak batuannya terlalu keras atau tekanannya kurang kayak gitu, ada nggak Pak? Oke, sebelumnya saya memang tidak terlalu mengikuti ya untuk progres eksplorasi eksploitasi di sana yang sedang running. Tapi kalau dari sisi geologinya secara umum ini tidak jauh berbeda dengan panas bumi lapangan panas bumi yang ada di Indonesia lainnya, karena batuannya memang ya subduction related ya. Jadi andesit basaltik lah, pada umumnya masih sama secara fisikal. Tapi secara geomorfologi ini sebenarnya cukup menguntungkan daripada kita punya daerah-daerah yang kerucut ya. Karena ini kan sistemnya nggak terlalu kerucut lah. Manifestasi banyak di lerengnya. Nah, secara geomorfologi memang lebih menguntungkan. Tapi dari segi umur, nah ini agak sedikit challenging mungkin ya. Kalau kita lihat tadi solvataranya ya udah mati ya. Kemudian sinterkarbonatnya sudah terbentuk sebanyak itu. Ya berarti jangan-jangan presipitasinya sudah sangat banyak nih di bawah sana. Takutnya nanti reservoirnya ada tapi tertutup, jatuhnya nanti ke hidden panas bumi di bawah sana, hidden geothermal system. Karena jujur saja memang Argopuro manifestasinya tidak sebanyak seperti di Dieng, di Ijen juga sedikit tapi terkonsentrasi lah di kawah Ijennya di Belawan. Nah di sini memang lebih sedikit, tapi setelah dimodelkan ternyata ya masih ekonomis nih, temperaturnya masih sampai 300-400 ya. Jadi challenge-nya tadi, jadi harus dikaji dulu presipitasi dari kimia mineral fluidanya itu seperti apa karakternya, karena sampai saat ini belum ada yang menjelaskan, sehingga itu bisa memberikan rekomendasi lah kira-kira kalau dibor itu kondisi reservoirnya gimana. Kalau ngebornya sih kayaknya masih nggak masalah ya ngebornya, tapi nanti produksinya itu kan sangat tergantung dari kondisi reservoirnya. Oke. Kalau gunungnya masih aktif mungkin masih bisa terbantu karena tercuci kan ya. Kalau gunungnya aktif kan ada yang keluarkan, dierupsikan, kemudian dia ngambil magma yang baru sehingga tercuci. Kalau gunungnya sudah mati, ya dia kan akan presipitasi mineralnya lama-kelamaan kalau sudah jutaan tahun kan akan menjadi emas, akan menjadi mineral ekonomis kayak gitu. Siklusnya kan seperti itu sebenarnya. Nah ini kan di tahap itu, dia di tahap menuju proses mineralisasi dia sekarang. Nah itu challenge-nya mungkin ya. Jadi kondisi reservoirnya bagaimana? Gitu paling gimana? Ada tanggapan? Oh berarti kalau misalkan ini kita mau produksi benar-benar fokus untuk air fluida panas buminya itu harus diinjeksikan ya Pak? Nah itu bisa menjadi salah satu opsi ya. Tapi tadi, jadi karakteristik petrofisik reservoirnya itu harus diperkuat. Karena kita data permukaannya itu relatif sedikit kan di sini ya. Kita hanya tahu dari satu mata air itu bikarbonat. Nah tapi kalau kita nanti sudah ngebor di karakteristik fisiknya bisa saja berbeda nanti. Bukan hanya bikarbonat, jangan-jangan ada yang lain. Jadi lebih ke karakteristik petrofisik reservoirnya dipastikan dulu berapa kayak gimana sih karakteristik flow-nya airnya
di bawah sana. Kemudian baru kita tentukan mau diinjeksi, mau di apa, baru kayak gimana. Nah itu baru nanti next-nya kayak gitu. Gimana? Oh iya, baik, paham Pak, terima kasih. Tapi secara umum sih kalau prediksi saya nggak jauh berbeda karena ini satu sistem yang tidak terlalu unik. Artinya geological background-nya juga sama, subduction. Kemudian umur batuannya juga sama, kuarter ya, dengan gunung api yang ada di Jawa. Kecuali seperti yang di Sumatera kemarin, kita punya Sarula, punya Ulu Belu. Nah itu kan berbeda sangat jauh kan. Ada kontrol sesarnya, ada batuan metamorfnya kemarin ya. Jadi itu sangat ya variabelnya lebih kompleks lah variabelnya. Nah kalau di Jawa sebenarnya secara umum sama. Tapi ya tadi kalau di Argopuro kita menang di geomorfologinya itu lebih aksesibel. Kemudian apa namanya, temperaturnya juga masih terpreserve dengan baik ya. Tapi kondisi reservoirnya harus dipastikan apakah masih ekonomis atau tidak ya kita produksi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Habis ini kita kuis loh. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin untuk materinya cukup ya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Karena ini sudah di-record, nanti akan di-upload lah untuk kenang-kenangan lah. Kita sudah pernah virtual tour ke Ijen, Panas Bumi juga. Hari ini kita virtual tour juga di Argopuro. 2 lapangan yang cukup dekat dengan kampus kita. Harapan saya sih ya ada 1-2 orang lah atau nanti adik kelas kalian diajak. Nanti IATMI atau apa namanya, himpunan lah nanti bikin acara di kegiatan apa namanya, penelitian maupun pengabdian masyarakat di sana. Karena potensinya masih besar dan masih sedikit yang mendalami gitu ya. Jadi saran saya sih dimanfaatkan aja gitu. Yang kurang masih PLTP-nya belum ada lah. Kalau di Jen udah mulai dibangun, kalau di Argopuro masih belum ada. Oke, itu mungkin virtual tour-nya. Sekarang kita lanjut ke kuisnya ya. Silakan di join lah.